Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Sampai sahabatku, saudaraku yang terkasih, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rohani, jasmani, jiwa dan badan kita. Salam sehat selalu. Kembali saya mengajak, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar bersama dari Injil liturgis hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Mari kita buka dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersama, sering terjadi ada persaingan antara kelompok ini dan kelompok itu, antara satu generasi dan generasi yang lain, antar kelompok-kelompok orang muda, antar komunitas ini dan komunitas itu, antar kelompok ini dan kelompok ini, itu sering terjadi. Tentu dengan alasannya masing-masing. Di tengah kehidupan bangsa Yahudi, kehidupan bersama dengan kelompok-kelompok bangsa Yahudi, ya ahli Taurat, ya kaum Farisi, Saduki, Eseni, dan masyarakat Yahudi, Yesus juga mengkritik mereka, terutama kaum Farisi yang telah salah menilai kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Kaum Farisi salah menilai kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup mereka bersama. Kehadiran Yesus oleh orang-orang sejamannya itu, terutama kaum Farisi, dilihat untuk mengobrak-abrik apa yang sudah ada, apa yang sudah berlangsung lama, dan dituduh bahwa Yesus mau mengubah aturan dan hukum-hukum yang sudah ada. Padahal kedatangan Yesus justru untuk penegakan hukum, yaitu dengan maksud agar manusia kembali ke tujuan semula dari hukum itu, yakni hukum dan aturan-aturan itu membawa orang kepada keselamatan serta membawa orang kepada kebahagiaan. Bukan aturan dan hukum itu semakin menjadikan orang tertindas, semakin menjadikan orang menderita. Namun orang-orang Yahudi, secara khusus kaum Farisi, merasa bahwa kehadiran Yesus untuk merusak dan merubah ajaran hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena itu mereka berusaha melawan Yesus dengan segala macam cara. Namun bagi Yesus sendiri, ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakan dan menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menegaskan di dalam bacaan Injil hari ini bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di dalam Matius bab 5 ayat 17. Lalu pertanyaan, apa artinya Yesus menggenapinya? Apakah hukum Taurat itu ada kurang sedikit, lalu Yesus datang untuk menggenapinya, maka hukum Taurat menjadi genap? Atau Yesus datang untuk melaksanakan segala hukum Taurat supaya menjadi genap? Sahabatku, saudaraku yang terkasih, justru di dalam Yesuslah tergenapi seluruh janji Allah akan keselamatan yang ditulis, yang dinubuatkan di dalam kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi dia menjadi kegenapan. Apa yang dijanjikan itu terjadi terpenuhi di dalam diri Yesus. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dengan tegas, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius bab 5 ayat 18. Yesus datang untuk mengembalikan semua aturan dan hukum Taurat serta kitab para nabi kepada sumbernya yang sebenarnya, yaitu dari mana sumber aturan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sumbernya adalah cinta kasih, seperti itu tertulis juga di dalam hukum Taurat dan di dalam kitab Ulangan. Hukum Taurat dan kitab para nabi bukanlah hakikat keselamatan itu, tetapi hanya terdapat bayang-bayangan dan janji-janji keselamatan yang akan terpenuhi di dalam diri Yesus. Jadi semua hukum Taurat, tulisannya, nubuat-nubuat para nabi, semuanya itu hanyalah bayangan-bayangan keselamatan yang akan datang. Dan keselamatan yang datang itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menggenapi, memenuhi janji yang ada di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Baik, saya baca di dalam sebuah kitab surat Kolose yang mengatakan banyak, kalau bisa dibaca di dalam Ibrani bab 10 ayat 1, Lukas bab 24 ayat 44, masih banyak lagi ayat. Saya hanya mengambil satu ayat saja, yaitu Kolose bab 2 ayat 17, yang mengatakan semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi semua yang ada di dalam perjanjian lama, kitab hukum Taurat, kitab para nabi, itu hanyalah bayangan-bayangan, sedangkan Kristus adalah wujud nyata dari janji-janji itu. Jadi apa yang dinubuatkan, dijanjikan, juga simbol-simbol, gambar-gambar dalam perjanjian lama tentang keselamatan dari Allah telah digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu dalam diri seorang anak tukang kayu miskin dari kampung Nazaret. Dialah Yesus Kristus. Dia tidak menghapus apa yang sudah ada dalam tata keselamatan lama, hukum Musa, tata keselamatan hukum lama, tetapi Yesus datang untuk mengangkatnya ke dalam satu tata keselamatan baru, hukum baru, yaitu hukum cinta kasih. Yesus ingin mengembalikan semua aturan yang ada ke sumbernya yang asli, sumbernya yang sebenarnya, yaitu hukum cinta kasih. Cinta Allah tetap lebih besar daripada semua aturan-aturan, semua hukum-hukum dalam kitab hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Aturan dan hukum harus tetap mencerminkan cinta Allah yang benar. Karena itu, bacaan Injil hari ini, Yesus menuntut setiap orang beriman untuk menjadikan hukum Allah menjiwai hati dan praktek di dalam kehidupan masing-masing kita.
Yesus juga mengajak setiap para murid, juga setiap orang beriman untuk percaya kepada Dia sebagai kegenapan karya keselamatan, dan sikap percaya itu bisa mendorong setiap orang beriman untuk menghayati kasih Allah dan mengamalkan kasih Allah di dalam hidup setiap hari. Hukum cinta kasih kiranya menjadi pedoman dari setiap langkah hidup ini dan menjiwai setiap usaha karya serta menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam kehidupan bersama kita. Maka ini kalau kita sudah jalankan, maka kecenderungan manusia untuk melaksanakan hukum secara formal itu bisa dibatasi, itu bisa dikurangi. Tuhan Yesus juga mengkritik sikap para murid, juga kita semua orang beriman, sebagaimana sikap orang-orang Farisi, kaum Farisi yang sering membaca dan merenungkan firman Allah, namun tidak mempengaruhi praktek hidup mereka, tidak mempengaruhi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Justru dengan firman Allah, mereka mencari popularitas, mereka cari penghormatan. Yesus menghendaki kita semua orang beriman untuk menjadikan hukum cinta kasih menjiwai seluruh praktek hidup kita setiap hari. Sebagaimana sang guru, yaitu Yesus Kristus sendiri, dalam memperjuangkan kebenaran, ia telah memberikan nyawanya sampai pada di atas kayu salib. Memang tidak disangkal bahwa dalam kenyataan hidup kita, sekarang pun terjadi penyimpangan dan orang mencari kesenangan, mencari keuntungan lewat hukum. Itu masih terjadi di mana-mana. Kita melihat ketidakadilan di mana-mana. Orang memakai hukum untuk mencari popularitasnya, untuk mencari sukacitanya, untuk mencari kemenangannya. Namun, kita sebagai murid Kristus, kita sudah belajar banyak dari Yesus. Kita sudah mendapatkan perintah Yesus. Kiranya kita tidak pernah akan terlibat di dalam keadaan seperti itu. Karena kita lebih mencintai hukum Kristus daripada hukum dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga dengan rahmat-Mu, kami para murid-Mu sanggup melakukan hukum-hukum-Mu dengan hati yang tulus, sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan dengan kehendak kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati